Apa kabar anak-anak semua? Kita kenalan dulu ya, nama Ibu Maisari. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai tata surya, yakni mengenai planet. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama. Ayo kita bernyanyi bersama-sama dulu ya anak-anak. 1, 2, 3. Matahari pusatku, Merkurius terdekat, Venus berikut bumi, Mars berwarna merah, Jupiter yang terbesar, Saturnus pakai cincin, Uranus dan Neptunus, Pluto kecil terjauh. Nah, setelah Ibu bernyanyi tadi, pasti kalian sudah semangat kan? Kalau sudah semangat, ayo kita mulai belajar ya. Baiklah, pertama-tama Ibu akan menjelaskan mengenai tata surya. Tata surya merupakan susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Tata surya terletak di dalam salah satu galaksi yang ada di ruang angkasa, yakni galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Di dalam tata surya terdiri dari 8 planet, yakni Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Baiklah, berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai matahari. Matahari adalah pusat dari tata surya. Matahari dalam sistem tata surya mempunyai peranan yang sangat besar, yakni berperan sebagai pusat peredaran dan sebagai sumber tenaga di lingkungan tata surya. Matahari merupakan bola maha besar yang menyala. Diameter matahari kira-kira 1.400.000 km, lebih dari 100 kali diameter bumi. Di pusat matahari suhunya mencapai 14 juta derajat Celcius atau lebih. Namun suhu pada permukaan matahari jauh lebih dingin, yakni berkisar antara 5.000 derajat Celcius sampai dengan 6.000 derajat Celcius. Baiklah, berikutnya yakni planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya dan juga yang terdekat dengan matahari, dengan skala revolusi 88 hari dan skala rotasi yakni 59 hari. Merkurius hanya berdiameter 4.862 km pada permukaan. Merkurius memberi energi panas dan kering. Merkurius memiliki suhu 427 derajat Celcius pada siang hari dan 184 derajat Celcius pada malam hari. Kecerahan planet ini berkisar antara -2 sampai 55 dalam magnitudo tampak, namun tidak mudah terlihat karena sudut pandangnya dengan matahari kecil dengan rentang paling jauh sebesar 28,3 derajat. Merkurius hanya bisa terlihat pada saat subuh dan maghrib. Yang berikutnya adalah planet Venus. Venus adalah planet yang sering disebut planet kembar karena memiliki ukuran, gravitasi, dan komposisi yang mirip dengan bumi. Setelah bulan, planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam dengan magnitudo tampak sebesar -4,6. Venus mempunyai sudut elongasi yang mencapai 47,8. Kecerahan maksimal planet ini dapat dilihat segera sebelum matahari terbit atau sebelum matahari tenggelam, sehingga disebut bintang fajar atau bintang senja. Planet ini memiliki atmosfer terpadat di antara 4 planet kebumian yang terdiri dari 96% karbon dioksida. Tekanan atmosfer permukaan Venus 92 kali lebih besar daripada bumi, dengan rata-rata suhu permukaan sebesar 735 Kelvin. Venus diselimuti oleh lapisan buram yang terdiri dari asam sulfat yang sangat reflektif, sehingga permukaan tidak dapat dilihat dari luar angkasa. Yang berikutnya yakni planet Bumi. Bumi merupakan planet yang paling istimewa karena planet Bumi merupakan satu-satunya planet yang cocok untuk dihuni makhluk hidup. Bumi mendapatkan perlindungan dari atmosfer sehingga suhu di bumi tidak terlalu panas namun hangat. Karena letaknya yang tidak terlalu jauh dari matahari, maka bumi juga memperoleh sinar matahari yang cukup sehingga mendukung proses kehidupan makhluk hidup. Selain perihal suhu dan juga kecukupan sinar matahari, yang membuat bumi menjadi planet istimewa lainnya adalah ketersediaan air sebagai salah satu sumber daya yang paling vital bagi makhluk hidup. Planet-planet yang lain hanya mempunyai ketersediaan air yang terbatas,
Sementara bumi mempunyai air yang melimpah yang mempunyai siklus, sehingga sebanyak apapun air yang digunakan, ketersediaannya tetaplah mencukupi. Inilah yang membuat makhluk hidup dapat bertahan hidup di bumi. Planet yang berikutnya yakni planet Mars. Mars adalah anggota planet di tata surya. Planet ini juga sering disebut dengan planet merah. Hal ini karena planet Mars tampak kemerahan dari kejauhan. Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan keadaan planet Venus. Namun begitu, keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar karbon dioksida menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di sana. Planet ini mengorbit selama 687 hari dalam mengelilingi matahari. Planet ini juga berotasi kala rotasinya 24,62 jam. Planet berikutnya yakni planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Volumenya 1.300 kali volume bumi. Garis tengahnya 142.860 km. Planet ini mempunyai daya tarik gravitasi 2,65 kali daya tarik pada bumi. Jupiter sebagian besar terdiri atas gas-gas hidrogen, helium, metana, dan amonia. Sebagai planet terbesar, Jupiter memiliki massa kira-kira 2/3 dari seluruh massa dalam tata surya kita di luar matahari, atau kira-kira 320 kali lebih besar dari massa bumi. Jupiter memiliki kepadatan yang relatif kecil, yakni kurang dari kepadatan air, dan berat jenisnya lebih kecil dari berat jenis air. Planet berikutnya yakni planet Saturnus. Saturnus adalah sebuah planet di tata surya yang dikenal juga sebagai planet bercincin. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,64 tahun, dan Saturnus juga berotasi dalam waktu yang sangat singkat, yakni 10 jam, 40 menit, dan 24 detik. Saturnus memiliki kerapatan yang rendah karena sebagian besar zat penyusunnya berupa gas dan cairan. Inti Saturnus diperkirakan terdiri dari batuan padat dengan atmosfer tersusun atas gas amonia dan metana. Hal ini tidak memungkinkan adanya kehidupan di Saturnus. Cincin Saturnus sangatlah unik, terdiri dari beribu-ribu cincin yang mengelilingi planet ini. Bahan pembentuk cincin ini masih belum diketahui. Para ilmuwan berpendapat cincin ini tidak mungkin terbuat dari lempengan padat karena akan hancur oleh gaya sentrifugal. Namun tidak mungkin juga terbuat dari zat cair karena gaya sentrifugal akan mengakibatkan timbulnya gelombang. Jadi sejauh ini diperkirakan yang paling mungkin membentuk cincin-cincin itu adalah bongkahan-bongkahan es meteorit. Cincin ini terentang dari 6.630 km sampai 120.700 km di atas atmosfer Saturnus. Planet berikutnya yakni planet Uranus. Planet Uranus merupakan salah satu planet yang terjauh dari matahari. Planet ini terdiri atas gas utama yang berupa hidrogen, metana, dan helium, serta mengandung es. Keadaan ini membuat Uranus dingin dan beku. Adapun planet ini mempunyai jarak 2.870 miliar km dari matahari dan mengelilinginya dalam satu kali lintasan selama 84,01 tahun. Uranus mempunyai diameter sekitar 50,100 km pada ekuator dan kepadatannya kira-kira 1/4 kepadatan bumi. Sekali setiap 24 jam, Uranus berotasi mengelilingi sumbunya. Planet yang berikutnya adalah planet Neptunus. Penemu pertama planet Neptunus adalah Urbain Le Verrier dan Johann Galle pada tahun 1864 Masehi, tepatnya pada tanggal 23 September. Penemuan pertama planet Neptunus ini melalui prediksi matematika, yang saat itu ada perubahan yang tidak terduga dari orbit Uranus, sehingga ini mendorong Alexander Bompard menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Selanjutnya, Neptunus diamati oleh penemu resminya. Planet ini berdiameter 49.530 km dan masanya 17 kali lipat lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih besar daripada planet Uranus.
Baiklah anak-anak, kita telah sampai pada akhir kegiatan pembelajaran. Sebelum menutup pembelajaran ini, Ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah tata surya merupakan susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda tersebut biasanya kita kenal dengan planet. Planet-planet yang kita ketahui berjumlah 8 planet yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup yakni planet Bumi. Jadi, dengan belajar materi mengenai tata surya, yakni mengenai pembelajaran planet, maka kita akan mendapatkan pengetahuan mengenai benda-benda langit, yakni termasuk planet-planet. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.